Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Carita, tentunya di LTTV, stasiun TV kebanggaan kita di Kabupaten Kepulauan Selayar. Baik, kita akan bercerita atau membahas tentang kesehatan, masih seputar kesehatan. Mendengar kata kusta seperti momok tersendiri di telinga masyarakat. Nah, padahal layaknya juga manusia lain, penderita kusta juga layak untuk kita berikan pengobatan secara kontinu dan harus kita perhatikan. Termasuk di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Kesehatan juga sangat ikut andil untuk mencegah atau melakukan pengobatan bagi seseorang yang terkena penyakit kusta. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ibu Armawati Escape NS. Beliau merupakan pelaksana P2 Kusta Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Selayar. Selamat siang, Ibu. Siang. Apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik-baik saja. Dan di kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang penyakit kusta. Nah, ini merupakan sebuah penyakit yang kalau seumpama orang-orang, apalagi orang awam, itu akan berpikir sebagai penyakit yang mematikan. Dan memang tidak ada obatnya. Mereka berpikir seperti itu. Saya pun juga berpikir seperti itu. Kurang paham tentang apa itu penyakit kusta. Nah, mungkin Ibu Arma bisa menjelaskan tentang penyakit kusta? Penyakit kusta itu sebetulnya bisa dikenal juga penyakit lepra atau Harbut-Hansen. Biasa masyarakat lebih mengenalnya itu penyakit kandala. Orang Selayar ya, betul. Yang tidak mempunyai obat. Tapi sebetulnya obatnya ada. Obatnya ada? Oke. Disediakan oleh pemerintah. Kalau penyakit kusta itu yaitu penyakit yang disebabkan oleh kuman, bakteri kronis menyerang oleh jaringan kulit, saraf tepi, dan saluran pernapasan. Saluran pernapasan ini penyebab penyakit kusta sampai penyakit kusta terjadi. Oke, dalam lingkungan keluarga ketika ada yang terjangkit penyakit kusta, bagaimana penanganannya untuk bisa tidak tertular anggota keluarga yang lainnya? Seumpama dalam satu anggota keluarga ada yang menderita penyakit kusta, untuk sesegera mungkin mendatangi pelayanan kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih cepat, mendapatkan obat, supaya penularan terhadap anggota keluarga lainnya tidak terjadi. Oke, nah ini untuk ketika sudah ada terjadi penyakit kusta. Nah, kalau seumpama masih gejala itu bagaimana? Apakah masih bisa disembuhkan dengan pendampingan dari Dinas Kesehatan atau tim medis, atau memang sudah tidak bisa disembuhkan? Insya Allah, kalau dia gejalanya masih belum terlalu berat, seumpama tidak menimbulkan kecacatan. Nah, ini seperti apa ini? Ini nih gejalanya yang kayak bagaimana? Gejalanya biasanya bercak putih, kemerahan, dan mati rasa. Yang mungkin gatal atau gimana? Enggak? Kalau gatal belum. Oke. Kalau dia mati rasa, terus biasanya kalau terdapat luka, biar tertusuk benda tajam, tidak merasakan apapun. Berarti ini sebuah gejala yang sudah ada di level atas mungkin. Oke, tapi penyembuhannya masih bisa diberikan obat secara kontinu? Iya, secara kontinu. Yaitu ada dua pengobatannya. Ada dua pengobatan? Iya, yang tipe PB, kusta kering, dan tipe basah, kusta tipe MB, kusta basah, yaitu pengobatannya 12 bulan. Kalau yang kering itu 6 bulan. Berarti ada dua jenis penyakit kusta. Kusta kering sama kusta basah. Oke, menarik. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, ini penyakit kusta kan tadi sempat disinggung dua. Berarti yang kusta kering itu seperti apa? Yang kusta kering itu biasanya gejalanya itu tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak? Iya, tapi kalau kusta basah itu gejalanya dia biasanya sudah mati rasanya, terus ada luka, terus biasanya saraf-sarafnya sudah membesar, membentuk satu ini ya, mempengaruhi biasa tangannya menjadi melemah.
Jadi pengobatannya itu 12 bulan kalau 12 yang basah. bulan. Berarti ini yang kalau dibandingkan dengan kusta kering sama kusta basah, ini penularan yang paling signifikan atau paling cepat ini yang mana? Yang basah. Yang basah. MB. Ya, Oh. yang tipe MB. Berarti yang basah ini sangat-sangat kita Iya, harus perhatikan ya, karena penularannya Iya, begitu iya, cepat. Begitu cepat. Oke, nah Dinas Kesehatan menangani kasus kusta yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Mungkin ada di beberapa wilayah yang ada di Kepulauan Selayar. Ini bagaimana penanganan kasus? Apakah pernah tercatat atau bagaimana? Di Kabupaten Selayar penanganan kustanya itu baru-baru ini kami melakukan pemberian kemopropilaksis Iya. pada kecamatan yang begitu banyak penderita kustanya, yaitu di Kecamatan Pasir Marannu. Pasir Marannu, iya. Kami bersama-sama semua tim dari WHO, Kementerian Kesehatan, Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kabupaten memberikan obat pencegahan yaitu kemopropilaksis. Oke. Iya. Nah, tapi peran serta dari rekan-rekan Dinas Kesehatan kan masalahnya jangkauannya jauh. Ini bagaimana? Perpanjangan tangannya apakah ada kader atau apa untuk bisa menangani kasus mereka? Karena kan kalau seumpama secara tiap hari ini nggak mungkin juga kan, soalnya kan di daratan. Ada di tiap puskesmas. Berarti tiap puskesmas sudah ada ini. Pemegang program. Saya kerjasama dengan pemegang program di puskesmas untuk memberi informasi ke kami mengenai pengobatannya, terus memberikan konseling kepada penderita. Supaya dia tidak putus berobat, supaya dia bisa sembuh total kalau tidak mengalami kecacatan. Oke, karena ini jangka panjangnya otomatis akan kita akan cacat gitu ya. Dan memang kita sudah lihat di beberapa TV-TV dan sosial media tentang bahayanya penyakit kusta. Ya, Bu, ini kalau seumpama di dalam lingkungan keluarga saya tidak ada yang terjangkit atau mengidap penyakit kusta. Tapi untuk mengetahui, kita kan selalu mawas diri kan, apalagi kita selalu beradaptasi atau habit kita kan dengan lingkungan tempat tinggal kita. Entah kita ke tempat yang lain yang memang ada di satu wilayah itu terkontaminasi dengan penyakit kusta. Nah, untuk mengetahui sejak dini gejala kusta dalam diri saya, maksudnya untuk mengecek itu seperti apa? Apakah ada trik tersendiri dari Ibu? Kalau gejala awal susah untuk didapatkan kecuali sudah muncul penderita transparan kepada petugas. Oh iya betul. Karena ini menyangkut privasi penderita. Betul. Biasanya itu bercak itu dia suka yang tersembunyi. Jadi seumpama ada pasien ada bercaknya, terus dia sudah mengobatinya dengan beberapa obat tidak sembuh. Tapi tidak sembuh. Iya betul sekali. Supaya pergi di tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri. Nah, masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar ini dan tentunya juga di Indonesia kita harus tahu, kita harus bisa mengenali sejak dini beberapa penyakit termasuk kusta, dan ketika sudah muncul ruam-ruam di dalam tubuh kita di beberapa tempat itu jangan disembunyikan, jangan disepelekan karena itu akan cikal bakal penyakit kulit. Iya, dan kita harus bisa mengobati. Oke. Nah, ini kan kita berbicara tentang penyakit kusta, dan di masyarakat awam seperti yang sudah kita jelaskan di awal, ini merupakan kalau saya pribadi ya, dan mungkin mewakili dari masyarakat, itu merupakan penyakit yang mematikan, yang mengakibatkan cacat gitu. Nah, apakah ada obat secara khusus untuk penyakit kusta ini? Ada. Iya. Ada obat secara khusus yang disediakan oleh pemerintah, selalu tersedia di gudang. Tapi obatnya gratis nggak? Obatnya Gratis. Ya. Tidak ada di dokter praktik. Tidak diperjualbelikan juga. Dan juga ada pendampingan dari tim medis. Ya, harus ada pendampingan dari tim medis karena ini obat tidak bisa tidak diminum walaupun satu kali.
karena kalau tidak Harus diminum rutin dalam ya? satu kali harus dimulai dari awal. Harus dimulai dari awal lagi. Berarti memang sudah apa ya, kayak Harus continue minum. terprogram kalau seumpama jam segini minum, berarti harus jam segini minum lagi, dan itu memang harus sesuai dengan resep gitu ya, anjuran itu. Oh, keren. Terus kalau seumpama ini kan kalau seumpama kita masih kecil gitu. Ini apakah di imunisasi itu juga ada? Kalau Untuk imunisasi supaya untuk mencegah penyakit nantinya. kusta sampai saat ini belum ada. Belum ada. Harusnya juga ada ya, supaya nanti apa ya, ini kan sejak dini. sejak dini. Kita harus perhatikan sejak dini kesehatan masyarakat, apalagi penyakit masyarakat yang termasuk di kulit gitu. Jadi ya kalau bisa sih nanti. Mudah-mudahan. Oke. Nah, apakah di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah ada kasus penyakit kusta selain di kecamatan yang tadi sudah disebutkan di daratan Selayar? Apa ada? Ada. Ada. 2023 ini pasien kusta yang ada di Kabupaten Selayar berjumlah 45 orang. Wow, termasuk banyak juga ya? Ya, banyak. Makanya saya mengadakan kemopropilaksis baru-baru. Itu kemonya seperti apa? Pemberian obat Rifampicin tunggal Iya. untuk mencegah Oke. terjadinya penyakit kusta di wilayah yang banyak Iya. penderitanya. Yang 40 orang itu kondisinya bagaimana? Kondisinya alhamdulillah semuanya ditemukan masih bagus. Iya, masih gejala yang Masih ini gejala belum yang sampai belum memakan sampai, beberapa sel-sel ya. tubuhnya ya. Jadi sementara pengobatan. Sementara pengobatan, semua saja teman-teman dinas kesehatan bisa memberantas penyakit ini ya, dan kita bisa terbebas. Soalnya di Kepulauan Selayar apa ya, kayak termasuk juga rentang penyakit kusta ya. Apalagi di beberapa kecamatan yang ada di Kepulauan Selayar. Ini masih daratan loh ya. Bersama kepulauan. Oh, sudah sama Yang di dengan kepulauan. Kepulauan yang begitu banyak. Itu Iya, yang iya, di iya, Kecamatan iya. Tasikmalaya. Bentuk sosialisasinya ke mereka kayak bagaimana nih, Bu? Kita mau tahu. Bentuk sosialisasinya ke masyarakat itu hari sebelum kami mengadakan kemopropilaksis, beberapa kali kami ke sana ke Tasikmalaya dan tiap 3 bulan juga kami mengunjungi ke puskesmas Iya. untuk memberikan pengarahan kepada Iya, ke edukasi dan pemahaman. ke petugas-petugas Betul. di puskesmas Iya. untuk memberikan sosialisasi ke Iya. masyarakat. Kadang kan gini, Bu, seumpama di satu wilayah itu kan ada yang terjangkit penyakit kusta. Ketika akan mengadakan sosialisasi, taruhlah dinas kesehatan, itu mereka akan berpikir mungkin aku akan dipermalukan gitu. Maksudnya mungkin saja pikiran mereka kan. Padahal ini mereka sangat mau untuk demi kesehatan mereka. Itu yang jadi apa ya, kayak bagaimana pendekatan dari rekan-rekan dinas kesehatan kepada penyandang atau yang mempunyai penyakit kusta. Iya. Alhamdulillah di sana di Tasikmalaya waktu kami memberikan sosialisasi dan memberikan obat, alhamdulillah antusias masyarakat begitu Alhamdulillah bagus. ya. Insya Allah. Karena memang program kita ini mudah-mudahan tidak ada masyarakat yang bisa terlewatkan. Betul. Supaya kusta yang ada di sana bisa dicegah, karena jangan sampai ada terlewatkan, biar satu orang bisa menularkan lagi ke beberapa orang. Mudah-mudahan di sana tidak ada terlewatkan. Oke, dan ini memang merupakan apa ya, kayak tujuan utama dari dinas kesehatan. Meskipun juga rekan-rekan dinas kesehatan sudah gembar-gembor kemana-mana untuk selalu mensosialisasikan kesehatan termasuk penyakit kusta, tapi kalau masyarakat sendiri tidak ada kesadarannya kan percuma. Jadi ini merupakan tugas kita bersama untuk tidak menganggap sepele penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita. Wah, luar biasa. Nah, untuk harapan utama di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya ini apa? Saya berharap untuk semua masyarakat yang ada di Kepulauan Selayar, seumpama ada beberapa gejala yang saya sebut tadi, ada pada diri Anda, untuk segera memeriksakan
pelayanan kesehatan terdekat sebelum mengalami kecacatan supaya bisa diobati dengan Oke. tuntas. Iya, nah ini untuk masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya ya. Jadi mulai dari sekarang sejak dini kita harus bisa melihat dan teliti, jeli ketika sudah ada ruam-ruam dalam tubuh kita, jangan dianggap sepele. Kalau perlu diperiksakan ke dokter atau ke puskesmas untuk dibantu sama tim medis. Ya kali aja mungkin kita nggak mau ya, kita nggak mau ini sebuah penyakit yang tadi kita bahas, tapi alangkah baiknya kita sejak dini mawas diri untuk bisa memeriksakan kesehatan kita, apalagi keterbukaan. Iya, kalau ditemukan secara dini, insya Allah. Insya akan Allah, sembuh dengan baik. betul, karena memang sudah ada obatnya dan Iya, tim obatnya gratis. Tim medis dari Dinas Kesehatan pun juga mereka tuh sangat antusias untuk pencegahan dan pengobatan penyakit ini ya. Baik, terima kasih Ibu Arma ya sudah berbincang-bincang dan sharing seputar kesehatan apalagi penyakit kusta. Dan kalau kita ngebahas penyakit kusta memang ini merupakan sebuah penyakit yang yang memalukan dan bahkan tidak akan didekati oleh sebagian individu. Dengan masyarakat. Betul. Tapi saya minta kepada masyarakat untuk tidak mengucilkan yang penderita kusta karena penyakit kusta itu mempunyai obat dan silahkan berkunjung ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan obat gratis. Oke, hebat. Supaya jangan ada kusta di antara kita. Jangan ada kusta di antara kita. Betul sekali. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita, sangat asik ya, dan pembahasan yang begitu santai tapi memang mengena kepada masyarakat agar nantinya kita tak henti-hentinya kami mengucapkan untuk selalu memeriksakan kesehatan termasuk yang kecil-kecil itu ya, dan jangan mengucilkan penyakit kusta, penderita penyakit kusta karena mereka juga membutuhkan sosialisasi dan sebuah kebersamaan di dalam lingkungan tempat tinggal kita. Terima kasih sekali lagi Bu Arma ya sudah ikut sharing di podcast Cerita kesempatan kali ini. Dan saya Mas Bima Harji undur pamit. Kita bersama-sama di studio juga undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.